Permisi, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, masuk. Hai, Bunga. Silakan masuk. Silakan duduk. Ayo duduk. Duduk dulu. Oke, duduk dulu ya. Yang nyaman duduknya. Udah nyaman duduknya, Bunga? Shelly sudah nyaman. Hari ini pelajaran siapa? Sibah. Bu, Sibah. Oh, kenapa kok tergesa-gesa gitu? Capek. Kenapa buru-buru tadi Ibu dengar suaranya lari-lari di tangga? Takut Terlambat. Oke, sekarang atur napas dulu. Ikutin Ibu. Tarik napasnya, tahan, terus keluarin pelan. Tarik lagi, tahan lagi, keluarin. Sekali lagi, tarik lagi, tahan lagi, keluarin napasnya. Sudah lebih tenang? Sudah. Oke, tadi Ibu dapat laporan dari Bu Sibah. Katanya kalian mau datang ke sini Bu Konseli. Ada apa? Apa yang mau dikonseli? Pengen itu, Bu, ngomongin yang cerita yang kemarin. Cerita apa, Nak? Kemarin Fadil bikin aku kesel, Bu. Dia ngeselin banget di kelas. Coba Bunga jelasin, Fadil ngeselinnya kenapa? Kenapa Fadil bisa bikin marah? Jelasinnya pelan-pelan. Mungkin Shenly bisa dibantu Bunga ngejelasin kenapa Fadil. Iya, aku tahu Bu, kemarin kan kita upacara. Terus habis itu si Fadil barisnya nggak bener. Terus si Bunga kesel karena si Fadil tuh kayak barisnya nggak bener, kayak miring-miring gitu. Oke. Terus si Bunga kayak marah gitu ke Fadil, udah marah-marah. Tapi Fadil tetap nggak mau benerin barisannya. Oke, sudah coba ngomong baik-baik belum ke Fadil? Sudah, terus Fadil gimana? Tetap nggak mau dengerin? Fadil tidak senang dikasih tahu. Oke, sudah coba bilang Bunga. Fadil tidak senang dikasih tahu sama aku. Tapi emang Fadil nakal Ibu, di kelas juga dia sering iseng ke teman-teman. Terus si Bunga sering marah-marah ke Fadil. Oke, marah-marahnya kenapa? Karena Fadil nggak mau dikasih tahu. Iya, teriak-teriak kasih tahu aja ke Fadil. Oke, kalau begitu artinya Bunga bisa mengungkapkan rasa marahnya. Oke, kalau seperti itu artinya Fadil memang tidak mau Bunga kasih tahu. Artinya Bunga tidak perlu memberitahu Fadil. Kalau misalkan memang Bunga merasa Fadil salah dalam berbaris atau salah dalam melakukan suatu hal, Bunga bisa minta tolong sama Bu Guru. Bunga bisa bilang sama Bu Guru, Ibu, Fadil barisnya tidak rapi. Bunga bisa bilang pelan-pelan ke Bu Guru. Nanti biar Ibu Guru yang menyampaikan ke Fadil. Oke, kalau seperti itu artinya kita hari ini akan belajar dan bercerita tentang bagaimana cara mengenali emosi di sekolah. Sekarang, Ibu minta Bunga dan Shenly untuk mengambil salah satu kartu dari ke-6 kartu ini. Aku yang ini. Oke, Ambil satu Ibu. iya. Ini aja. Oke, sudah Ibu ambil dulu yang ini. Sekarang Ibu mau tanya, Bunga, kenapa Bunga ngambil kartu marah? Apa yang Bunga rasakan? Karena aku setiap berangkat sekolah masih ada perasaan kesel sama Fadil. Fadil setiap hari Senin upacara, setiap di kelas itu tidak mau dikasih tahu, tidak mau menurut sama guru, sama Bu Sibah, sama Pak Arpan, tidak mau menurut semuanya. Jadinya aku marah banget kalau ketemu sama Fadil. Kalau Fadil gak masuk sekolah, aku seneng banget. Sekarang Shenly, kenapa Shenly mengambil kartu sedih? Coba bisa dijelaskan ke Ibu? Karena aku sedih kalau si Fadil isengin aku terus. Terus habis itu aku lihat si Bunga marah-marah ke Fadil gitu. Oke, jadi Shenly sedih kalau misalkan diisengin sama Fadil, dan Shenly juga sedih kalau misalkan Fadil ngeisengin Bunga. Sedangkan Bunga marah kalau misalkan Fadil ngeisengin Bunga dan tidak mau mendengar apa kata guru dan kata Bunga. Oke, karena tadi Bunga dan Shenly sudah memilih kartu regulasi emosi,
Sekarang ibu mau bertanya, kira-kira ada atau tidak pengalaman yang berkesan di sekolah ini? Kalau ada, tolong ceritakan ke ibu pengalaman itu berkesannya kenapa? Aku paling ingat waktu kita dulu pernah jalan-jalan, waktu naik bis dari sekolah, terus kita jalan-jalan naik jeep, kita ke Gunung Merapi, jalan-jalan juga dulu sama Pak Arpan juga, sama Bu Sibah, tapi sekarang adanya Bu Sibah aja. Aku suka jalan-jalan gitu, soalnya kalau kayak gitu kemarin Fadil gak ikut, jadinya aku seneng jalan-jalan, berkesan banget kalau kalau udah naik bis, naik kendaraan besar kayak gitu. Sekarang coba Shenli. Aku juga sama kayak Bunga karena jalan-jalan. Terus aku juga seneng kalau misalkan di kelas tuh suka belajar sambil bermain. Kalau seperti itu, artinya Bunga merasa senang ketika berjalan-jalan dan belajar di luar sekolah. Selain itu, Bunga juga senang ketika Fadil tidak masuk ke sekolah. Tapi sebenarnya kita tidak boleh seperti itu. Mengharapkan orang lain untuk tidak masuk itu hal yang tidak baik. Oke, kalau Shani juga merasa senang ketika belajar di luar sekolah. Karena tadi kalian sudah mengungkapkan perasaan kalian ke ibu, sekarang ibu meminta kalian untuk menggambarkan kembali suasana hati kalian. Semoga dengan media menggambar ini kalian bisa lebih rileks, lebih tenang, lebih nyaman lagi. Oke, sekarang ibu punya 2 gambar. Di sini ada gambar sedih dan marah. Kalian mau pilih yang mana? Oke, Bunga marah dan Shelly sedih. Sekarang kita mau warnai ya. Di sini ada pensil warna. Udah Ibu. Udah. Oke, wah hebat sekali. Oke, Ibu harap setelah ini kalian sudah mampu meregulasi emosi. Bunga sudah bisa menahan emosinya ketika Fadil tidak mau dibilangin. Bunga tidak perlu marah-marah lagi kalau misalkan Fadil nggak mau dibilangin. Kalau sekali Fadil dibilangin sama Bunga tidak mau mendengar, sudah biarkan saja. Biar nanti ibu guru yang menegur. Shelly juga tidak perlu menegur Fadil terlalu keras. Biarkan saja Fadil. Kalau Fadil tidak mau mendengar apa kata Shelly, biarkan saja. Biar ibu dan bapak guru yang menegurnya. Sekarang ibu harap kalian sudah mampu untuk menjaga emosi kalian. Sudah mampu menahan amarah. Bukan berarti harus ditahan terus-terusan. Boleh diungkapkan tapi dengan cara yang baik. Contohnya kalau misalkan Bunga marah, Bunga bisa kok bilang jangan seperti itu, tidak baik, aku sedang marah. Bunga bisa mengungkapkan emosinya. Begitupun dengan Shelly. Shelly juga bisa kalau misalkan merasa sedih. Shelly tidak perlu menahannya. Shelly nggak usah bilang, aku sedang sedih, jangan seperti itu ya. Karena tadi Shani dan Bunga sudah mewarnai, sekarang Ibu mau minta kalian untuk menjelaskan kenapa kalian memilih gambar ini. Oke, Bunga dan Shani bisa menjelaskan kembali ke Ibu. Aku milih gambar ini karena tadi yang satu tadi aku milihnya sedih, jadi sama. Oke, kalau Kayak Bunga, aku bilang. iya, kalau Bunga, Ini sama kayak aku suka marah. Ini kalau aku marah, alisnya kayak gini juga. Terus tangannya juga seperti ini. Ini kesel banget, pengen marah-marahin Fadil. karena tadi kalian sudah menggambar dan sudah menjelaskan juga tentang gambar yang kalian pilih, sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian pelajari di sesi konseling hari ini? Untuk belajar meredam emosi. Iya. Jadi nggak banyak teriak-teriak sama marah-marah ke Fadil. Kalau lagi marah, bilang aja sama ibu bapak guru supaya ngasih tahu Fadil. Jadi aku nggak harus
teriak-teriak capek kasih tahu Fadil terus. Oke, kalau Shanli? Kalau misalkan disengin gak boleh langsung marah-marah kayak gitu, bilangin aja dulu. Terus jangan langsung sedih, kan bisa langsung ngomong ke guru aja. Oke, betul sekali. Artinya, kita tidak apa-apa merasa sedih dan marah selagi kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu tarik-tarik, tidak perlu tunjuk-tunjuk teman, tidak perlu menangis dengan kencang. Kita cukup bagaimana cara kita meregulasi emosi kita. Kalau misalkan marah, kalau misalkan sedih, kita bilang ke orangnya. Kita bilang, jangan seperti itu ya, kamu buat aku marah. Atau kita bisa bilang ke bapak dan ibu guru, kita tidak salah dalam melakukan suatu hal. Takutnya kalau misalkan nanti Bunga marah-marah, Bunga tunjuk-tunjuk Fadil, Bunga tarik-tarik Fadil, nanti Fadilnya tahu-taunya terluka, nanti Bunga yang disalahin. Oke, kalau Shani menangis-nangis yang kencang-kencang, nanti kalau misalkan teman-teman terganggu, nanti Shani bisa dimarahin juga. Oke. Karena tadi kalian sudah belajar untuk meregulasi emosi, bagaimana cara menahan emosi dengan baik. Sekarang Ibu akan memberikan apresiasi yang sangat besar kepada kalian karena kalian sudah berani mengungkapkan perasaan kalian. Untuk Bunga dan Shanli, terima kasih karena sudah mau bercerita di sesi konseling hari ini. Terima kasih sudah mengungkapkan perasaannya. Semoga kedepannya kita sama-sama jauh lebih baik lagi. Sebelum mengakhiri semuanya, kita berdoa dulu. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti konseling hari ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ayo, silakan. Kita kalau aku cerita ke ibu lagi. Boleh, sayang.